Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Islamic Center MUI TV channel yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan dapat menikmati bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Dan ini adalah sebuah bulan yang mulia yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Pemirsa yang berbahagia, kita beruntung, umat Islam beruntung diberikan satu bulan Ramadan yang penuh hikmah dan keutamaan. Karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia itu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memberikan suri tauladan terhadap bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan ini menurut sunnah yang diajarkan beliau. Bicara tentang puasa, secara sederhana bukan hanya soal menahan makan, minum, dan bercampur dengan istri pada siang hari. Tapi sesungguhnya puasa itu adalah penuh dengan hikmah dan keutamaan. Karena itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang populer ayat ini ketika bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi bukan hanya soal menahan makan, minum atau bercampur dengan istri di siang hari, tapi adalah kemudian bagaimana mendatangkan hikmah bagi orang yang menjalankannya. Para ulama memberikan pengajaran kepada kita hikmah apa saja yang didapat dari pelaksanaan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Pertama adalah soal ketakwaan atau bertakwa, seperti sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat. Bertakwa ini bagaimana umat Islam yang berpuasa ini mentaati segala perintah dan larangan yang diwajibkan, yang disunahkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi kepribadian orang yang menjalankan puasa itu menjadi ketaatan baginya untuk mematuhi segala perintah dan larangannya, menjauhi segala larangan. Kemudian daripada itu, dengan ketakwaan itu kemudian melahirkan kesabaran. Artinya puasa itu membentuk kesabaran. Karena apa? Karena bukan hanya menahan makan, minum, dan berhubungan dengan istri pada siang hari, tapi juga adalah menahan hal-hal yang mengajak kepada pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk, ya. Pikiran-pikiran negatif. Menahan dari sahur sampai kemudian berbuka puasa. Kemudian setelah itu malam hari disibukkan lagi dengan ibadah-ibadah, qiyamul lail, tilawah Quran, tadabbur ayat dan lain-lain semua. Dan semua itu adalah membentuk kesabaran bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Sehingga melahirkan kebersihan hati, ya,
melahirkan kebersihan jiwa. Karena bentuk kesabaran dibangun, tentunya hati jadi bersih, menghilangkan kecurigaan, menghilangkan kedengkian, iri hati dan sebagainya, penyakit-penyakit dalam hati. Dengan puasa akan melahirkan kebersihan hati itu. Puasa juga mendatangkan rasa sosialisme, rasa sosial kepada masyarakat. Karena dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak berinfak, ya, melakukan pembayaran zakat di bulan puasa itu. Akhirnya membentuk kepribadian sosial pada masyarakat. Selain itu, puasa juga akan membangun rasa emansipasi kepada orang-orang atau solidaritas kepada orang-orang miskin. Karena kita bisa merasakan bagaimana kesusahan orang hidup dengan kemiskinannya, tidak memiliki harta. Sementara orang yang berpuasa mungkin dengan dia berpuasa selama 12 jam, tapi kemudian ketika buka, dia bisa menikmati yang hal-hal itu. Bagaimana saudara-saudara kita misalnya di Gaza, dia berpuasa tapi tidak memiliki ya apa yang mau dimakan dan sebagainya itu. Nah, ini bentuk sosial yang akan terbangun daripada hikmah puasa itu. Nah, tentu juga membangun kepersatuan ukhuwah Islamiyah. Karena dengan berpuasa akan melahirkan rasa solidaritas pada sesama, dan itu akan membangun kesadaran silaturahmi, berbagi pada sesama, sehingga akan melahirkan membentuk persatuan. Nah, selain itu juga puasa akan mendatangkan kesehatan. Saya kira banyak ahli-ahli tentang kesehatan berbicara tentang puasa, dampak puasa terhadap kesehatan, baik untuk kesehatan fisiknya maupun psikisnya. Ya, kita bisa banyak lihat di berbagai media tentang itu. Nah, selain itu, pemirsa sekalian yang berbahagia, puasa ini adalah ibadah yang tidak dapat dipengaruhi oleh unsur ria. Ya. Artinya puasa adalah karena apa yang Allah perintahkan, dan itu puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur ria di situ, karena diniatkan dengan niat yang tulus, ikhlas. Kalau kita bandingkan dengan ibadah lain, misalnya sholat, ya, atau baca Quran, ya, kemudian zakat, kita bisa mungkin orang mau berzakat karena pengaruh orang lain, orang mau ibadah sholat karena pengaruh orang lain misalnya, kan, dan itu sedikit ada unsur ria mungkin, ya. Nah, puasa tidak, karena memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menentukan yang pahalanya, ya. Nah, selain itu, ya, ibadah puasa ini, pemirsa sekalian, akan membentuk kepribadian yang kuat, yang sehat secara fisik, yang taat, ya, yang religius. Nah, karena itu nilai-nilai yang terbentuk ini selama 1 bulan penuh kita melakukan puasa, lebih kurang 29 atau 30 hari, tentu diharapkan umat Islam ini yang melaksanakan puasa demikian itu diharapkan akan memberikan kekuatan dan sebagai sumber energi bagi kehidupan 11 bulan yang berikutnya setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Energi kekuatan inilah yang sebenarnya kalau dikelola dan dipertahankan, pemirsa sekalian, ini menjadi sebuah kekuatan luar biasa untuk membangun kehidupan dari segala aspek. Ya, apakah kita sebagai masyarakat biasa, sebagai penguasa,
atau sebagai pengusaha. Ini akan mendatangkan kebaikan, potensi-potensi kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Puasa telah menekan selama 1 bulan itu, menekan potensi-potensi keburukan dalam diri manusia. Memang ada kan? Yang muncul adalah potensi-potensi kebaikan, misalnya akal yang cerdas, rasionalnya jalan, jiwanya sehat, emosionalnya terkendali, kan begitu. Ini tentu akan membangunkan itu. Nah, tentu ini kalau diarahkan menjadi kehidupan, untuk mengelola kehidupan apa saja, ini sangat luar biasa bagi orang-orang muslim. Ya, tentu sangat biasa. Nah, bagaimana dalam hubungannya dengan bidang hukum atau penegakan hukum atau ketaatan terhadap hukum? Nah, sebenarnya dengan pendidikan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang tadi itu. Sehingga mereka akan mampu mengemban misi kehidupannya dalam bidang kehidupan apa saja, termasuk bidang hukum tadi. Bagaimana masyarakat adanya ketaatan terhadap hukum, penguasa taat pada hukum, ya, pejabat taat pada hukum. Nah, karena pada dasarnya hukum itu dibuat, pemirsa sekalian, adalah untuk mengatur ketertiban, ya, ketentraman, apalagi keamanan, kepastian, dan keadilan. Nah, ketika pribadi-pribadi yang terbentuk dari puasa ini bisa menghasilkan orang-orang yang terbentuk dengan kepribadian yang penuh hikmah tadi itu, maka ketika dia menjadi apapun di situ, misalnya menjadi masyarakat, menjadi pengusaha, penguasa, maka otomatis akan menjalankan ketaatan-ketaatan itu. Sehingga hukum itu sebenarnya adalah bagian daripada kesadaran masyarakat. Jadi hukum itu bisa ditegakkan kalau masyarakatnya sadar. Gitu. Nah, kesadaran hukum inilah yang mestinya dibangun, diwujudkan dari hasil puasa Ramadan selama sebulan itu. Nah, namun kita lihat kenyataannya di masyarakat, kita lihat justru kita sayangkan ya, justru orang-orang yang berpuasa, muslim-muslim ini justru yang terlibat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, ini kita sangat sayangkan ya. Mestinya kita yang menjadi motor penggerak untuk kesadaran hukum di masyarakat, karena sudah terbentuk kepribadiannya dari hasil puasa selama 1 bulan itu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, inilah mungkin ya, salah satunya mungkin pelaksanaan puasanya yang 1 bulan itu hanya mendapatkan hasil lapar, haus, dan itu saja ya. Tapi tidak mendapatkan hikmah atau manfaat seperti yang saya uraikan tadi. Jadi oleh karena itu pemirsa, kita harus menyadari ini, dan bagaimana mengupayakan agar puasa itu mendapatkan hikmah dan keutamaan yang tadi itu. Tentu kita mengkaji kembali, bukan salah Ramadannya, bukan salah puasanya. Saya kira bukan itu kita salahkan, tapi kesalahan kita sebagai umat muslim ini harus mau introspeksi diri. Bagaimana kita berinteraksi dengan bulan puasa itu sesungguhnya. Nah, mulai dari diri kita, ya, misalnya mulai dari persiapan kita menyambut puasa itu, bukan hanya persiapan secara fisik, tapi psikis juga. Kita mungkin harus siapkan apa target-target kita, bacaan-bacaan kita, kan begitu. Karena selain baca Al-Quran itu, kita juga perlu membaca buku-buku lain yang mendukung itu, sehingga bacaan buku itu kita akan termotivasi, ya, terinspirasi untuk selalu menguatkan pemikiran kita, perilaku kita untuk tetap berbuat kebaikan. Nah, inilah yang mungkin yang perlu kita koreksi, kita perbaiki, sehingga umat Islam ketika menjalankan puasa itu 1 bulan itu memang menghasilkan hal yang tadi itu. Tapi dalam masyarakat kita lihat fenomena, justru dalam bulan puasa ini banyak umat Islam yang itu tadi
hanya berlomba-lomba bagaimana ya untuk mempersiapkan menyambut hari raya begitu. Kemudian dengan itu ya menghabiskan biaya untuk kebutuhan-kebutuhan materi. Sesungguhnya puasa itu memang kita harus menghabiskan karena untuk apa? Untuk berzakat, berinfak, bersedekah, kan? Berperilaku dermawan. Jadi itu yang harus dilakukan. Kebalikan daripada kita justru melakukan sebaliknya, menumpuk-numpuk untuk persiapan hari raya. Ini yang kira-kira kita perlu evaluasi ke depan. Yang kedua saya kira bagi kesadaran, membangun kesadaran hukum masyarakat ini perlu sekali, karena kalau sudah masyarakatnya sadar hukum, maka penegakan hukum pun sepertinya tidak begitu penting. Karena masyarakat sudah sadar hukum, ya, sudah mematuhi kewajibannya sebagai warga negara misalnya, sudah mematuhi norma-norma agama, norma-norma kehidupan masyarakat, norma sosial, norma hukum, semuanya sudah dijadikan sebagai anutan, ketaatan karena kesadaran itu. Nah inilah yang harus dibangun. Menurut saya kesadaran hukum ini harus dibangun terus-menerus, dan salah satunya adalah melalui secara pendidikan. Saya kira perlu penguatan keimanan kita dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengetahuan, teknologi, yang semua itu akan melahirkan sikap dan pengetahuan untuk selalu ingin memperbarui dan ingin berbuat kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Inilah sesungguhnya makna puasa yang menurut saya dalam kaitannya dengan penegakan hukum, yaitu bagaimana hikmah puasa itu bisa membentuk pribadi-pribadi yang kuat, yang jujur, yang berani, ya, yang ikhlas, ya, sehingga ini akan melahirkan situasi masyarakat yang taat pada aturan, taat pada perintah agama, dan menghargai norma-norma sosial, norma-norma masyarakat dan seterusnya. Nah, saya kira dengan pendekatan-pendekatan ini yang harus kita lakukan, kita harus senantiasa memperbaiki diri, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini benar-benar menghasilkan pribadi yang penuh hikmah dan kebijakan, dan akhirnya apa yang Allah kehendaki dengan puasa itu akan menjadikan kita terbebas, terhapus dari semua dosa-dosa, dan menjadi seperti bayi yang baru lahir dan dalam keadaan suci dan bersih, dan dengan kebersihan jiwa, kesehatan fisik, itu semua kita hidup 11 bulan ke depan, dan ini menjadi energi kekuatan yang luar biasa, ya, kalau benar-benarlah ini umat Islam menyadarinya, sehingga puasa ini bukan hanya rutinitas, tapi memang sebuah jalan sarana untuk memperbaiki diri yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 bulan, selama 29 atau 30 hari, selama setahun sekali. Nah, inilah hikmah yang bisa kita berbagi, saudara pemirsa sekalian. Nah, karena itu saya sekali lagi syukur kita dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang pribadi yang bersih, yang berani, yang sehat, sehingga untuk bisa mengisi kehidupan 11 bulan ke depannya untuk lebih baik. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan, berbagi ilmu dan pengetahuan pada pemirsa semua. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang dapat mengakses informasi ini di mana saja berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.